salam kebajikan. Yang saya hormati dari Bahasa Provinsi Jawa Tengah dan seluruh saudaranya serta para tamu undangan yang berbahagia. Pada hari ini yang senantiasa mengucap syukur dan tidak ilahi Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Mungkin saya akan melihat bahwa saya akan menyampaikan praktik baik mengapa Kota Semarang bisa menjadi juara umum. Tentunya di dalamnya pasti ada kerja keras juga, serta penganggaran yang tepat. Tanpa itu kerja keras seperti apapun ternyata tidak ada penganggaran, tapi banyak anak semua di bawah. Bahkan tadi pagi saya melakukan koordinasi untuk lomba maksi. Itu mengapa Kota Semarang pada saat berada di Pekalongan itu tidak menang di bawah. Katanya itu 2000 peserta seluruhnya itu berada di sekolah tidurnya, sedangkan Kota Semarang itu tidurnya di hotel sendiri itu, sehingga malah tidak menang. Besok disuruh tidur di sekolah saja Pak. Saya tidak akan berbicara tentang regulasi Bapak, karena regulasi bisa Bapak baca ya. Lanjut. Ini kalau tidak bisa. Saya tidak akan menyampaikan regulasi. Mungkin rasionalitas mungkin bisa saya sampaikan ke Bapak, karena keberadaan bahasa daerah merupakan salah satu kebanggaan bangsa Indonesia yang menunjukkan keanekaragaman budaya. Dan disinilah kata kunci bagaimana membuat peserta didik melalui Bapak Ibu guru, melalui orang tua, agar anak-anak kita bangga terhadap bahasa daerah. Mengapa? Karena belum tentu juga memiliki bahasa daerah yang seragam. Disinilah anak-anak perlu ditingkatkan. Kemudian mata pelajaran lokal bahasa Jawa memiliki peran strategis dalam rangka menuntut watak. Karena melalui bahasa ini, saya yakin anak-anak akan terpatriotik. Dan praktik baiknya itu ada pada diri saya. Walaupun saya tidak bisa bahasa Jawa, kedua anak saya itu diajarkan oleh ibunya itu menggunakan bahasa Jawa. Unggah-unggahnya saya, kalau saya lihat kedua anak saya ini kalau berbicara bahasa Jawa, kalau sudah besar Bapak. Yang satu sudah lulus kuliah, yang satu semester 4. Itu promo unggulan. Dua laki-laki anak saya, karena semuanya laki-laki. Jadi yang paling cantik istri saya. Kemudian bahasa Jawa pada kurikulum Merdeka berfungsi untuk memperkenalkan siswa mengenal dirinya dan budaya daerah serta mendukung kompetensi yang sedang dipelajari. Karena mau tidak mau di dalam input proses output yang akan dicapai itu satu diantaranya adalah tentang logika berpikir, etika, dan estetika. Ketiga hal inilah yang sebetulnya akan diraih untuk anak-anak. Dan kemampuan berbahasa Jawa pada pembelajaran paradigma baru akan membentuk profil pelajar Pancasila. Ini saya menyebutnya pada strategi umum bahasa Jawa. Jadi tidak hanya pada pelajaran bahasa Jawa, pada lomba maksi pun ataupun lomba-lomba lain itu juga selalu pelatihan kepada guru-guru. Kalau itu bahasa Jawa ya bahasa Jawa, kalau itu agama Islam ya agama Islam, Kristen ya agama Kristen, perlu dikuatkan.
tidak harus pada mata pelajaran atau tidak harus pada mata lomba. Pada penguasaan kurikulum itu penting karena arahnya pada membangun logika dulu. Kemudian mengoptimalkan NBM, yaitu dalam hal ini adalah salah satu mata pelajaran bahasa Jawa. Walaupun tentu ada kendala. Guru itu mengajarnya cukup banyak. Kalau bahasa Jawa mungkin ya masih banyak ya Pak Tukijo, masih cukup banyak. Ya. Di sini untuk menerapkan NBM ini agak kesusahan karena memang kalau di waktu pukul 1 maka juga akan mengganggu pembelajaran. Kalau dilakukan di hari Jumat setelah Jumatan, guru sudah inginnya waktu cari bola, waktu kunjung pacar. Dan strategi yang umum adalah mengadakan lomba, karena dengan lomba maka kompetisi itu akan berjalan. Sepak bola Indonesia ingin maju ya sering-seringlah mengadakan lomba. Dan yang membanggakan di saat lomba ini ada salah satu sekolah di Kota Semarang yang di SMK Dominiko Sabio itu juga menjuarai lomba bahasa Jawa. Sehingga begitu saya bertanya dengan judulnya, mohon maaf Pak Erwan, kemarin yang masuk itu masih di bawah rata-rata yang seharusnya maju karena ada kegiatan di luar negeri, sehingga tidak bisa ikut lomba bahasa Jawa. Hanya juara nomor 2 saja, nomor 1 di tingkat kota seperti itu, apalagi masuk di tingkat provinsi dan juga juara 2 berapa. Kemudian penganggaran yang realistis. Dan ini penting karena begitu kita idealisme kita bangun ternyata politik anggarannya tidak jalan. Ya, tidak akan bisa melaksanakan. Termasuk yang BSD. BSD ini kan ada lomba di tingkat kecamatan dulu. Padahal di kecamatan itu tidak ada penganggaran itu. Walaupun bosnya bisa, tetapi kalau tidak dimanage dengan baik, maka di situ akan terjadi pintu pelanggaran yang akan dilihat oleh inspektor. Karena di situ ada kepesertaan dikeluarkan. Nah, kepesertaan dikeluarkan kalau dikeluarkan diberikan kepada konsultan misalnya, berarti kan salah. Kepesertaan berarti oleh lembaga, nah ini juga dikelola. Maka muncul, nah sudah yang menyelenggarakan adalah organisasi profesi, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. Kepesertaan masuk di kepanitiaan pelaksana itu sudah berbeda. Karena di tingkat kecamatan tidak ada pembiayaan, tidak ada penganggaran. Baru penganggaran ada itu adalah di tingkat kota. Maka secara cepat harus kita perhatikan dulu. Kalau penganggaran kepesertaan dimunculkan diambilkan dari bos, oke, kemudian diberikan kepada tempat yang salah, maka terjadilah kesalahan. Selalu ini penganggaran kepesertaannya awalnya ke pondok-pondok PNS-nya pasti akan menjadi masalah. Ini saya sebut dengan strategi khusus karena berharap di setiap sekolah baik SD maupun SMP agar intensif dalam pembinaan bahasa Jawa. Melalui apa? Bapak Ibu gurunya. Kalau banyak mengejar lomba menang, pilih salah satu, di-drill terus-menerus, tapi kan tidak ada efeknya apa-apa gitu. Karena kita mau kerja kolektif. Dan mengadakan lomba di tingkat sekolah maupun di tingkat kecamatan. Sekolah didorong. Kalau kelas meeting ya lombanya
bisa menampilkan lomba-lomba yang memang biasa menjadi pelanggaran untuk pelaksanaan lomba. Pengiriman peserta lomba yang berkualitas, pilih yang baik. Terus pemusatan latihan yang berkualitas di masing-masing sekolah, karena di tingkat pada saat Kota Semarang menang itu begitu menang ada TC-nya di tingkat kota itu. Nah ini harapannya di sekolah itu pun juga demikian. Kalau mau mengirim ya lakukan seperti itu. Tapi saya yakin ini bukan menjadi rahasia umum, Ibu Bapak semua sudah melaksanakan. Ini strategi pelaksanaan lomba tingkat kota Ibu Bapak menginformasikan kepada sekolah jauh hari sebelum pelaksanaan. Jadi memang ada kegiatan seperti itu. Dinas pun juga menganggarkan. Hanya kadang-kadang karena penganggaran itu misalnya di tahun 2023 ini penganggaran dilaksanakan di 2022. Kadang-kadang pelaksanaan di tahun 2023 itu berbeda dengan rencana penganggaran yang dilakukan di tahun 2022. Misalnya bertambah jumlah mata lomba, dan ini yang membuat ya suasana gaduh gitu. Karena rekeningnya sudah untuk ini, pemenangnya untuk ini. Masa ada tambahan terus tidak ada hadiah untuk lomba. Maka saya berharap Balai Bahasa untuk betul-betul lombanya ini jangan sampai ada perubahan. Kalau pengurangan sih tidak masalah, tetapi kalau penambahan ini yang susah itu. Apalagi sudah menyebutkan jenis lombanya terkait di DPA itu. Kemudian penunjukan juri yang berkualitas. Oh ya, ini mengadakan kegiatan lomba itu panitianya itu harus penuh dengan tanggung jawab ini Bapak. Jangan sampai tadi saya terkait dengan lomba MAPSI itu saya sampaikan, lomba MAPSI itu tuan rumah biasanya punya kans untuk menjadi juara, dan itu tidak terjadi di Kota Semarang tatkala menjadi panitia pelaksanaan lomba MAPSI di tingkat provinsi. Kita harus betul-betul. Tidak ada artinya menang tetapi tidak sama ya, tidak baik. Ternyata setelah diskusi itu ada di sini Bapak, juri yang bertanya-tanya terkait dengan yang menang siapa, besok tidak usah digunakan sebagai juri. Intinya nanti pada akhirnya akan mempengaruhi juri yang lain. Betul juga. Jadi kami itu juga sudah pesan pada panitia. Kalau ada juri yang berlaku seperti itu, coba saja. Besok tidak usah digunakan untuk juri. Yang lomba juri A, ya sudah ngurusin juri A saja. Tidak usah lihat yang B seperti apa. Yang B itu bagus. Ternyata pembimbingnya adalah dia sendiri. Misalnya seperti itu. Maka penunjukan juri yang berkualitas ini sangat menentukan. Kami melibatkan UBIS, UNES, ini kami libatkan pada saat ini. Setelah pemenang diumumkan, diadakan pemusatan latihan di tingkat kota. Ini juga sudah saya sampaikan penyampaian best practice saya pada saat di hotel Ibis. Saya sudah menyampaikan seperti itu. Ini hal-hal lain juga. Pelibatan orang tua untuk pendampingan dan mendukung kegiatan yang berlangsung. Ini mohon anak lebih semangat. Jangan sampai guru itu kadang-kadang
ajar kurang. Saya mengatakan ajar kurang itu begitu anak didiknya sedang ikut lomba, pasti ada lomba pelajaran tadi. Kalau itu menyakitkan hati, Bapak. Harus didorong, Bapak. Ada atau tidak? Ada, Bapak. Guru yang kadang-kadang berpikirnya harus pokoknya pelajaran. Itu pelajaran itu yang menyebabkan anak jadi hebat, padahal variabelnya kan cukup banyak, bukan itu saja. Maka anak-anak yang seperti itu harus kita dorong bahwa ini warga sekolah agar melakukan dukungan penuh terhadap duta sekolah yang mewakili lomba baik tingkat sekolah, kecamatan, kota maupun provinsi. Guru-guru dukung, ayo buat jadi semangat Bapak. Ya. Begitu tidak juara, ya terus kalau orang ngatur kalau dari tidak juara, kasihan juga. Ya. Terus melakukan evaluasi dalam rangka peningkatan layanan. Seperti kemarin tadi pagi terhadap lomba maksi, saya pun juga ikut, saya berada ini pelaksanaannya di SMP 35. Mengapa memilih 35? Karena 35 itu saat ini musim durian gitu. Jadi duriannya kan banyak. Terus jadi kalau Bapak sudah berada di Semarang, harapan saya untuk bisa ke Gunung Pati untuk menikmati durian di sana, atau bisa di sebelah itu di Pangandaran cukup banyak oleh-olehnya di Bapak. Walaupun semuanya berasal dari Pati, ya, Pati Biono. Ini kendala itu Bapak, yang sering terjadi itu perubahan mata lomba karena berkotak dalam penganggaran kualitas serta dan kesiapan dalam pelaksanaan ini pasti akan berpengaruh. Ini kendala yang dihadapi begitu. Semoga saja, dan ini terjadi juga di lomba-lomba yang lain. Tiba-tiba misalnya untuk olahraga renang ada. Padahal kami tidak mengadakan. Di Mamsi mungkin ada tambahan apa, perubahan, revisi-revisi yang selalu kami buat. Itu beberapa yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan sebuah pantun beberapa. Pantunnya berbahasa Indonesia. Makan-makan dengan aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah Pak Dewan yang berperjuangan luar biasa. Karena saya tahu persis pengawasan dalam sistem pengadilan luar biasa Pak Dewan. Dan Bapak Ibu sudah begitu. Jadi memang Ibu Bapak bidang yang kita kita berkecimpung ini adalah bidang yang memang tidak menguntungkan, karena bidang pendidikan, kebudayaan itu tidak bisa diukur dengan fisik dan ekonomi dalam pembangunan di daerah itu. Yang kelihatan itu bidang fisik dan ekonomi.